Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh siswa kelas 7, kelas 7A, B, C, dan D. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Isabella Anissa atau Bu Bella di pelajaran matematika. Sesuai dengan janji minggu lalu, setelah kamu mencoba menjawab tes kemampuan awal yang Ibu berikan, minggu ini Ibu akan membahas mengenai bab 1, yaitu tentang bilangan. Oke, bilangan itu terbagi menjadi dua ya. Ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional terbagi lagi menjadi bilangan bulat, caca, asli. Kamu apalin aja huruf depannya, yaitu B, C, A. Mirip sebuah nama bank ya. Cuma bedanya ini B menyatakan bulat, C menyatakan caca, A menyatakan asli. Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang mencangkup seluruh bilangan mulai dari negatif 0 sampai dengan bilangan positif. Sedangkan bilangan cacah adalah bilangan yang tanpa negatif. Jadi mulai dari 0 sampai dengan positif. Sedangkan bilangan asli atau disebut dengan bilangan real itu dimulainya dari angka 1 tanpa bilangan 0 dan negatif. Kemudian kita lanjut ke bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu yang tadi Ibu bilang dia ada angka 0, negatif, dan positif. Mencangkup semua bilangan. Bilangan 0 itu masih dikatakan sampai saat ini dengan bilangan netral karena dia tidak termasuk bilangan negatif atau tidak termasuk bilangan positif. Kalau bilangan positif itu bilangan yang tanpa tanda negatif di depannya ya. Kalau bilangan negatif yang biasanya di depannya ada tanda min. Semakin ke kiri, walaupun angkanya semakin besar, dia semakin kecil nilainya. Sedangkan semakin ke kanan, semakin besar. Oke, pada bilangan bulat, itu bilangan yang mencangkup semuanya, mulai dari negatif, positif, dan 0. Nah, di bilangan bulat itu nanti ada lagi bilangan prima, bilangan akar, bilangan pecahan, dan bilangan desimal. Apa itu bilangan prima? Adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri atau angka 1. Nah, angka 1 walaupun bisa hanya dibagi oleh angka 1 sendiri, dia bukan bilangan prima ya. Dia namanya bilangan komposit. Bilangan prima itu dimulainya dari angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kenapa angka 4 bukan bilangan prima? Karena dia bisa dibagi oleh angka lain, yaitu angka 2. Kenapa 6 bukan bilangan prima? Karena angka 6 bisa dibagi oleh bilangan lain, yaitu angka 2 dan 3. Pokoknya kalau itu angka bisa dibagi oleh angka lain, berarti dia bukan bilangan prima ya. Terus ada bilangan akar. Ada akar pangkat 2, ada akar pangkat 3. Apa bedanya? Kalau akar pangkat 2 itu hasil perkalian kembar, kayak misalnya 2 kali 2 adalah 4. Akar 4 adalah 2. Akar pangkat 3 berarti perkaliannya sebanyak 3 kali. Misalnya kayak 2 kali 2 kali 2 yaitu 8. Berarti akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Kemudian pecahan. Pecahan itu tandanya adalah pembagi, yang kita suka bilang per. Angka yang ada di atas adalah namanya pembilang. Angka yang ada di bawah namanya adalah penyebut. Jadi titik-titik per titik-titik sama aja artinya dibagi ya, atas dibagi bawah, pembilang dibagi penyebut. Dan yang terakhir adalah bilangan desimal, yaitu bilangan yang ditandai dengan adanya tanda koma, jadi titik-titik, koma, titik-titik. Oke, kemarin di awal soal ada yang kayak gini ya, kamu suruh kasih tanda kurang dari atau lebih dari. Kalau kurang dari kamu bisa istilahnya kamu tambahin K jadi kecil atau kurang. Terus di depannya kita tambahin garis lagi jadi B. K menyatakan kecil, B menyatakan besar, K menyatakan kurang, B menyatakan lebih. Kalau kamu ketemu soal kayak gini, ini tandanya beda-beda ya. Kalau dia sama-sama negatif, Ibu tadi bilang kalau angkanya negatif walaupun besar, 100 sama 5 gedean 100. Tapi karena 100 itu depannya ada kata atau tanda negatif atau min, berarti sebenarnya dia lebih kecil daripada 5.
jadi tandanya begini. Terus sama-sama positif 5 dan 100. Kalau sama-sama positif tidak perlu diragukan lagi bahwa 100 itu lebih besar dari 5 lebih kecil dari 100. Nah, kalau tandanya dibalik, hanya 5-nya saja yang negatif. Semua angka negatif itu lebih kecil daripada angka positif. Berarti ini sudah bisa terjawab. Dan ini juga sama. Oke, sampai sini untuk tanda lebih dari dan kurang dari itu udah ngerti ya. Berikutnya adalah operasi bilangan bulat. Yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan berarti menambahkan angka. Nah, kalau angkanya sama-sama positif, berarti tinggal kamu tambahin. 5 tambah 7 berapa? 12. Lalu, kalau tandanya berbeda seperti ini, kamu lihat lebih banyak angka minnya atau angka plusnya. Kalau dia lebih banyak angka minnya, maka hasilnya min. Kalau dia lebih banyak angka plusnya, dia hasilnya plus. Tapi penyelesaiannya dikurang. Maksudnya seperti ini. Min 5 ditambah 7, lebih besar angka minnya atau plusnya? Lebih besar angka plusnya, yaitu 7. Berarti hasilnya pasti plus. 7 dikurang 5, yaitu 2. Bisa dipahami? Nah, kemudian soal nomor 3. Kalau tandanya double seperti ini, tandanya ada 2 plus ketemu min ketemu plus, itu sebenarnya kamu harus satuin dulu. Kalau plus ketemu min itu sudah pasti hasil min, berarti ini 5 dikurang 7. Ibu tadi sudah sebutkan di nomor 2. Lihat, lebih banyak plusnya atau lebih banyak minnya. Kalau lebih banyak minnya pada angka ini berarti hasilnya min. Tinggal dikurang, 7 kurang 5 yaitu 2. Seperti itu. Atau maksudnya 5 dengan 7 lebih besar 7 kan? Gak mungkin angka 5 dikurang 7 kurang berarti kan. Jadi ada hasilnya negatif. Nah, atau min. Berikutnya nomor 4. Plus ketemu min jadinya min. Jadi min 5, min 7 atau negatif 5 dikurang negatif 7. Ini sama aja, minnya tuh jadi nambah. Jadi min 12 gitu. Jadi kalau kamu ketemu yang kayak gini, min ini bukan jadi plus, tapi min dengan menjumlahkan angkanya. Bisa? Berikutnya adalah operasi bilangan bulat yang kedua adalah pengurangan atau diambil kalau bahasa kamu waktu SD. Jadi 5 dikurang 7, 5 diambil 7. Ini sama gak sih sama yang di atas? Sama ya. Ini cuma langsung tanpa tanda double seperti ini. Jadi 5 dikurang 7, karena 5 lebih kecil dari 7 berarti hasilnya min, karena lebih banyak minnya. Tinggal 7 dikurang 5 yaitu 2. Terus min 5 min 7 sama seperti yang di atas juga. Kalau ada min bukan jadi plus, tapi minnya jadi tambah banyak. Tinggal tambahin 5 tambah 7, 12. Terus kalau ada yang double-double seperti ini, yang tadi Ibu bilang, tanda double seperti ini tuh harus disatuin dulu. Min ketemu min jadinya adalah apa? Plus. Min ketemu min jadinya plus. Jadi di sini 5 tambah 7, yaitu berapa? 12. Lalu yang keempat, min 5 tambah 7. Karena angka 7-nya positifnya lebih besar, maka jawabannya positif. Tinggal 7 dikurang 5 yaitu 2. Ini sebenarnya soalnya mengulang-ulang, cuma beda tanda aja. Nah, perhatikan baik-baik itu ya. Ibu mau kasih angka yang dibalik. Nah, ini kalau angkanya Ibu balik sama aja 57, cuma ini jadi 75. 7 tambah 5 12. Min 7 tambah 5, banyakan minnya apa plusnya? Min, berarti jawabannya min. 7 kurang 5
2. Lalu kalau ada tanda yang seperti ini harus diapain? Disatuin. Plus ketemu min 7 kurang 5 sama dengan 2. Berikutnya plus ketemu min jadinya berarti min 7 min 5. Banyak minnya berarti jadinya bukan jadinya plus 12. Oke. Ini juga sama pengurangan tapi angkanya ibu balik. Yang tadi 57 sekarang jadi 75. 7 dikurang 5 gampang 2. Min 7 min 5 bukan jadi positif tapi tetap negatif, hanya angkanya tambah banyak jadinya 12. Lalu kalau ada yang double-double tandanya harus disatuin. Kalau min ketemu min jadi plus, berarti 7 tambah 5 yaitu 12. Ini juga sama, min ketemu min jadi plus, berarti min 7 tambah 5. Lihat, banyakan minnya apa banyakan plusnya? Banyakan minnya, berarti jawabannya min 7 kurang 5 yaitu 2. Oke, untuk pengurangan dan penjumlahan semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut lagi ke berikutnya. Perkalian bilangan bulat. Kalau angkanya positif dikali positif, hasil positif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Min kali min plus min negatif sama aja ya. Berikutnya pembagian. Plus bagi plus plus. Plus bagi min min. Min bagi plus min. Min bagi min plus. Ingat, perkalian dan pembagian beda dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi maksudnya apa? Kalau kamu ketemu kayak gini, min 5 min 7, ini kan pengurangan, bukan perkalian atau pembagian. Jadi bukan hasilnya jadi plus, tapi hasilnya tetap min atau negatif. Jadi cuma 5 dengan 7 ditambahin, tapi hasilnya tetap negatif. Kalau nanti kamu ketemunya seperti ini, min 5 kali min 7, ini baru min kali min plus 5 kali 7, 35. Ops. Gitu. Beda sama yang di atas tadi ya, dengan penjumlahan atau perkalian. Penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini untuk contoh pembagian. Min dibagi min jadinya plus 35 bagi 7, 5. Gitu. Jadi artinya penjumlahan, pengurangan berbeda dengan perkalian dan pembagian. Setelah tadi ibu jelasin mengenai bilangan bulat sampai dengan operasinya, kamu bisa juga baca di LKS-nya, ada pengertiannya, ada operasinya, dan ada sifat-sifat. Nah, di sini sebelum beranjak lebih jauh, latihan untuk hari Senin tanggal 27 adalah LKS halaman 4 nomor 1 dan 2 semuanya. Kemudian LKS halaman 6 nomor 1 dan 2 semuanya. Sudah. Berikutnya adalah halaman 8 nomor 1 2 3 semuanya. Sudah, ibu rasa itu saja. Nanti sisanya kita lanjut hari kedua. Terima kasih, sampai ketemu di hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pengerjakan ya. Jangan nyontek, kerjain sendiri. Bye.